Santo Fransiskus Asisi Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung hikmat dan unik karena mengangkat konsep inkulturasi Toraja. Gereja yang menampung 3.000 umat ini melakukan ibadah misa Natal 3 sesi dengan menerapkan beberapa mekanisme pengamanan dari tim gabungan TNI Polri. Perayaan Natal tahun 2023 di Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar mengusung konsep inkulturasi Toraja. Gereja dihiasi dengan ornamen khas Toraja. Pengamanan dilakukan oleh tim gabungan dari TNI Polri dengan pemeriksaan menggunakan sekdor atau alat deteksi sebelum mengikuti misa Natal. Nah, tentunya selain ibadah Natal yang ditunggu-tunggu adalah seperti apa sih dekorasi unik di setiap gereja. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Wafik Azizah di Gereja Santo Fransiskus Asisi Makassar yang punya perayaan Natal unik di sana. Wafik, silakan laporannya. Ya, Hadi dan juga saudara, untuk perayaan Natal 25 Desember hari ini di Kota Makassar, pantauan kami di Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Makassar ini sudah dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah tadi, di mana dalam perayaan misa Natal tahun ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama sudah dimulai pada minggu kemarin 24 Desember, kemudian hari ini pagi tadi sesi kedua, dan nantinya juga akan dilanjutkan sesi ketiga malam nanti pukul 18.30. Tadi kami menyaksikan iringan-iringan pastor masuk ke dalam gereja, di mana iring-iringan pastor ini menggunakan pakaian adat Toraja, yaitu baju poko dan juga pasapu Toraja untuk iring-iringan pria yang berjalan bersama dengan pastor. Kemudian memang tahun ini setiap tahunnya perayaan Natal di Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Makassar selalu mengangkat tema-tema budaya khas dari Indonesia. Ini sebagai bentuk kecintaan umat kepada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa kemudian nilai-nilai yang ingin disampaikan dari tema yang diangkat dari gereja tahun ini, sudah hadir bersama kami ada Aris Rizal Lolok yang merupakan Wakil Dewan Pastoral Poraki Santo Fransiskus Asisi Makassar. Baik, halo, selamat pagi Pak Haris. Ini bisa dijelaskan nilai-nilai apa kemudian yang ingin disampaikan dalam perayaan Natal tahun ini melalui inkulturasi budaya Toraja? Inkulturasi budaya Toraja. Oke, terima kasih. Selamat pagi Kompas TV sudah hadir di tengah-tengah umat pada kesempatan pagi ini. Yang kami mau sampaikan dalam inkulturasi Toraja dalam perayaan Natal kali ini, bahwa mari bagaimana kita memaknai kehadiran Allah di dalam melestarikan budaya-budaya itu. Sebagaimana pesan Natal, bahwa mari kita dengan penuh damai, sukacita dalam mengembangkan budaya-budaya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Menarik sekali, ini kan di Indonesia ada beragam budaya yang ada beragam suku. Tahun depan apakah ada rencana lagi untuk menggunakan budaya lain atau seperti apa rencana tahun depan? Iya, tahun depan untuk perayaan Paskah kami sudah rencanakan masuk di inkulturasi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kalau kali lalu sudah ada Mandarin, dari Manado, sudah kali ini Toraja. Dan tahun depan dalam perayaan Paskah masuk di inkulturasi NTT. Untuk hari ini sendiri, untuk perayaan Natal di 25 Desember, apakah ada acara khusus lainnya juga yang akan diselenggarakan atau seperti apa, Pak? Acara khusus lainnya tidak ada. Kami fokus kepada perayaan Natal kali ini. Terakhir Pak Aris, apa harapan Anda untuk Natal 2023 tahun ini? 2020 tahun ini ya harapan kami bersama seluruh jajaran Dewan Pastoral bersama umat, bahwa marilah
kita sebagaimana tema Natal kali ini, kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Mari kita membawa makna Natal ini di tahun 2024 ini dengan penuh sukacita, penuh damai dalam kehidupan kita, agar kita bisa melihat kemuliaan Allah dimanapun dan kita bisa bagikan kepada siapapun yang kita jumpai. Untuk pengamanan sendiri, mekanisme pengamanan yang dilakukan untuk umat yang masuk ke dalam gereja bisa dijelaskan ini seperti apa, Pak? Pengamanan kali ini cukup bagus dan sebelumnya kami di sini selalu berkolaborasi mitra dengan pihak keamanan, baik dari RT RW maupun dari Polsek, Polres, Polda dan Brimob. Semua elemen kami rangkul untuk keamanan kebersamaan bersama. Jadi selama ini kami melaksanakan perayaan Natal atau perayaan apapun di sini dalam suasana yang kondusif, aman, karena selalu kami membina silaturahmi dengan sesama dan sekitar sini. Baik, terima kasih banyak ke Pak Aris untuk waktunya. Selamat Natal dan Tahun Baru juga ya Pak ya. Baik, dan saudara, tadi kita sudah mendengarkan betapa kemudian budaya dari Indonesia begitu setiap tahunnya konsisten diangkat dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Makassar sebagai bentuk kecintaan dan juga kebanggaan terhadap budaya yang ada di Indonesia. Untuk pengamanan sendiri ini juga bersama tim gabungan dari TNI Polri juga sudah hadir di gereja ini sejak malam hingga hari ini juga ada dengan melakukan berbagai upaya pemeriksaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk menjamin dan juga masyarakat supaya bisa lancar dan damai dalam melakukan ibadah Natal hari ini. Dari Makassar, kembali ke Anda, Radi. Baik, terima kasih Wafik Aziza melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan